Apa itu business plan? Business plan adalah rencana-rencana tentang apa yang dikerjakan dalam suatu bisnis ke depan, meliputi alokasi sumber daya, perhatian pada faktor-faktor kunci, dan mengolah permasalahan-permasalahan dan peluang yang ada. Business plan merupakan dokumen yang tertulis yang menjelaskan rencana perusahaan atau pengusaha untuk memanfaatkan peluang-peluang atau business opportunities yang terdapat di lingkungan eksternal perusahaan, menjelaskan keunggulan bersaing usaha, serta menjelaskan berbagai langkah yang harus dilakukan untuk menjadikan peluang usaha tersebut menjadi suatu bentuk usaha yang nyata. Pertimbangan pembuatan rencana bisnis. Yang pertama, risiko bisnis. Kedua, kerumitan proses produksi dan transaksi bisnis. Ketiga, membaca rencana bisnis. 4, alat bantu dalam mengestimasikan logika bisnis. Dan kelima, langkah awal menjadi wirausaha. Dalam menjalani bisnis, rencana apa sih yang diperlukan? Yang pertama, what, produk apa yang akan dibuat. Kedua, why, mengapa produk itu dibuat. Ketiga, how, bagaimana membuat produk. Dan who, siapa pasarnya atau pembelinya. When, kapan produk itu harus buat. Dan yang terakhir adalah where, di mana produk akan dibuat atau di mana bisnis akan dilakukan. Tahap-tahap penyusunan bisnis plan. Yang pertama, tahap ide usaha, sesuatu yang muncul dan berkembang di dalam benda bagi manusia. Kedua, tahap perumasan konsep usaha, penjabaran suatu ide ke dalam dimensi bisnis yang relevan. Ketiga, tahap studi kelayakan usaha. Keempat, tahap penyusunan rencana bisnis, yaitu susunan portofolio usaha yang disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan. Dalam menyusunan bisnis plan harus memperhatikan dan menemukan jawaban-jawaban. Yang pertama, bisnis apa yang akan Anda masuki. Kedua, bagaimana cara melakukannya. Ketiga, berapa banyak pendapatan usaha yang akan dihasilkan dari bisnis ini. 4, seberapa besar skala usaha yang diinginkan. 5, bagaimana bentuk usahanya. Siapa target konsumen. Apa yang menyebabkan konsumen membeli produk Anda. Bagaimana menjangkau calon konsumen sebagai target pasar. Mengapa pesaing bersedia melakukan bisnis yang sama. Dan yang terakhir, seberapa besar tingkat keuntungan dari bisnis ini dan seberapa besar persentase pasar yang harus dibidik. Manfaat bisnis plan. 1. Membimbing jalannya kegiatan usaha. Kedua, mengamankan keberlangsungan hidup usaha. Ketiga, mengembangkan kemampuan manajerial di bidang usaha. Keempat, sebagai pedoman atau petunjuk bagi pimpinan perusahaan. Kelima, mengetahui apa-apa yang akan terjadi dalam usaha. Keenam, sebagai alat untuk memperkecil resiko usaha, memperbesar peluang yang untuk mencapai laba, memudahkan perolehan bantuan kredit modal dari bank. Dan yang terakhir, atau ke-9, sebagai pedoman di dalam pengawasan. Alasan orang tidak membuat bisnis plan. Yang pertama, bisnisnya terlalu kecil, omset belum tentu terlalu besar. Kedua, organisasi bisnisnya masih sederhana. Ketiga, yakin bahwa bisnis bisa sukses tanpa bisnis plan. Keempat, terlalu teoritis, sedangkan bisnis bersifat praktis. Kelima, bisnis itu bersifat tidak pasti, jadi biarlah terserah nasib. Tujuan disusun bisnis plan, yaitu pertama, mencari investor, menjual perusahaan, kredit bank, dan lain-lain. Ketiga, memulai usaha baru dengan tujuan agar usahanya menjadi besar. Lalu ada juga menentukan ide usaha. 1. Membuat usaha yang benar-benar baru. 2. Mengembangkan usaha yang telah ada. Ketiga, meniru usaha lain yang telah ada. Keempat, menentukan nama perusahaan. Yang 1, pendek dan sederhana, mudah dieja, mudah diingat, enak dibaca, tidak ada nada sumbang, tidak ketinggalan zaman, ada hubungan dengan barang dagangan, bila ada ekspor, gampang dibaca oleh orang luar negeri, tidak menyinggung perasaan kelompok atau orang lain, dan yang terakhir, dapat memberi sugesti pada pengguna. Lalu apa saja yang harus masuk dalam bisnis plan? Yang pertama adalah ringkasan atau executive summary, yaitu konsep bisnis, misi perusahaan, produk atau jasa, persaingan, target dan ukuran pasar, strategi pemasaran, tim manajemen, keuangan, dan lain-lain. Kedua, deskripsi perusahaan atau company description, berisi gambaran identitas perusahaan, visi dan misi perusahaan, sekilas tentang produk atau jasa, perkembangan perusahaan saat ini, status hukum dan kepemilikan dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu strategi pemasaran, tren dan pertumbuhan industri. Kedua, gambaran pasar. Ketiga, ukuran dan tren pasar. Keempat, peluang strategis, target pasar, dan terakhir yaitu karakteristik pasar. Lalu ada SWOT yang sudah ada di foto ini. Segitu saja video yang saya berikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.